Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ilmu tajwid, pendidikan Al-Quran. Kali ini yang kita bahas, kita diskusikan bersama adalah tentang idgham bi gunnah. Anak-anakku sekalian, mungkin sebagian di antara kalian sudah ada yang mempelajari hal ini tentang idgham bi gunnah. Jadi salah satu hukum bacaan tanwin dan sukun itu idgham bi gunnah. Kalau di kesempatan yang lalu, di materi yang telah lalu, kita sudah mempelajari izhar halqi, hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama, izhar halqi. Ini kita lanjutkan dengan hukum bacaan non sukun dan tanwin yang bagian kedua, yaitu idgham bi gunnah. Ini anak sekalian perlu dibaca, perlu diperhatikan bersama. Idgham bi gunnah itu adalah hukum bacaan dalam kondisi yang seperti apa? Idgham bi gunnah itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, yaitu huruf waw, mim, nun, dan ya. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Idgham itu adalah mendengungkan. Mendengungkan maksudnya adalah maksudnya adalah nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang 4 ini, yaitu waw, mim, nun, dan ya, maka nun sukun atau tanwinnya itu dibaca dengung, dibaca dengan idgham, ya. Idgham itu artinya melebur dan didengungkan, dileburkan dan didengungkan. Idgham dileburkan, bi gunnah dengan dengung. Sebagai contoh, ini ada huruf nun sukun bertemu dengan ya. Ini nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Maka nun sukunnya dilebur ke huruf ya. Bacanya adalah layyakul. Layyakul, dibacanya layyakul. Bukan dibaca lan yakul. Tidak dibaca lan yakul, tapi layyakul. Layyakul. Di sini ini nun sukunnya bertemu dengan huruf ya. Ini idgham bi gunnah. Kenapa dihukum idgham bi gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan ya. Atau bisa juga nanti contoh tanwin bertemu dengan ya, itu juga dikatakan dihukumkan idgham bi gunnah. Kalimat ini itu tidak boleh dibaca lan yakul, ya. Tidak boleh dibaca lan yakul, tapi dibaca layyakul. Layyakul. Karena nun sukun bertemu ya. Nun sukun bertemu ya dihukumkan dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur, gunnah dengan dengung. Layyakul. Layyakul, nun sukunnya dilebur ke huruf ya, ya. Layyakul, lalu didengungkan. Dengung itu yang nya, layyakul. Layyakul, nya itu dengung, ya. Jadi harus dibaca idgham, harus dibaca lebur nun sukunnya, terus harus didengungkan.
Layakul. Nah, contoh yang tanwin, tanwin bertemu ya. Misalkan ini, ada di sini nih tanwinnya, huruf ba tanwin. Huruf ba nih, huruf ba tanwin. Huruf ba tanwin. Nah ini bertemu ya. Bertemu ya, kan? Maka dibaca kitabai. Kitabai yalqa. Kitabai. Kitabai. Ya, kitabai yalqa. Tidak boleh dibaca kitaban yalqa, tapi dibaca kitaban yalqa. Nah, ini nun sukun karena tanwin bertemu ya. Ini hukumnya idgham bi gunnah. Oke, lanjut. Nih ada nun sukun bertemu mim ya. Mim malin. Mim malin ya. Nun sukun ada mim. Mim malin. Tidak boleh dibaca min malin. Tidak boleh dibaca min malin, tapi dibaca mim malin. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Yauma idzi yasduru. Nah, ini idgham bi gunnah ya. Tanwin bertemu ya. Yauma idzi yasduru. Tanwin bertemu ya. Nah, terus amilatun nasibah. Amilatun nasibah, ini tanwin bertemu nun. Oke. Ini contoh idgham bi gunnah tanwin dulu ya. Kita ambil contoh yang tanwin dulu. Nah, terus bihijaratim. Nah, bihijaratim min sijil. Bihijaratim min sijil. Terus ma law wa'addada. Ma law wa'addada, ini tanwin bertemu waw. Ma law wa'addada. Oke. Terus kita lanjutkan. Nun sukun bertemu ya, ini juga idgham bi gunnah. May ya'mal. May ya'mal. May ya'mal. Nah, nun sukun. Terus dilanjutkan nun sukun bertemu nun juga. Min ni'matin. Min ni'matin. Min ni'matin. Oke. Kita lanjut. Mim masad. Nun sukun bertemu mim. Tidak boleh dibaca min masad ya, tapi dibaca mim masad. Mim masad. Mim masad. Terus nun sukun bertemu waw. Min wara, nih nun sukun ada wawnya. Min waraihim. Tidak boleh dibaca min waraihim, tapi dibaca min waraihim. Oke. Nah, anakku sekalian, perlu diperhatikan, harus dibedakan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi di dalam satu kalimat, maka harus dibaca dengan terang atau izhar. Tidak boleh dibaca dengan idgham bi gunnah. Contoh, apabila nun sukun, nih nun sukun, contoh ya. Contoh nun sukun bertemu waw, tapi dalam satu kata gitu. Dalam satu kata, maka tidak boleh dibaca kiwanun, tapi dibaca kinwanun. Dibacanya dengan izhar. Dibacanya dengan hukum izhar. Tidak boleh dibaca dengan idgham bi gunnah. Nah, boleh dibaca idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf
huruf yang ini, apabila bertemu dengan huruf yang ini, apabila bertemu dengan huruf yang ini tadi, ini huruf yang ini pada kata yang lain sesudahnya. Jadi tidak dalam satu kata gitu ya. Nah, kalau dalam satu kata seperti ini tidak dihukumi tidak dihukumi idgham bi gunnah, tapi dihukumi izhar halki. Jadi dibacanya kalau ini kinwanun, yanmu, sinwanun, bunyan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi pada video ini kita cukupkan sampai di sini, dan nanti tinggal kita praktekkan di dalam kelas. Nanti akan Bapak berikan penugasan kepada kalian untuk mencari ayat Al-Quran yang dihukumi sebagai idgham bi gunnah, dan nanti Bapak minta kalian untuk mempraktekkan tata cara membaca idgham bi gunnah yang benar. Nah, jika ada nanti terdapat kesalahan akan kita koreksi bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.